bangkit bersama Kristus, Imam Agung, saudara dan pengantara kita. Saudara-saudari, para imam, diakon, suster, frater, bruder, dan umat Allah yang terkasih dan terberkati, selamat Paskah. Tuhan kita hidup. Paskah berarti Kristus bangkit. Dia menang dan hidup. Kematian tidak bisa mengalahkan dia. Dia, kemuliaan yang abadi itu, hidup dalam setiap orang dan mencintai kita semua. Memang dia datang agar kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Dia bahkan berjanji tak seorang pun akan dibiarkan hilang atau binasa. Kebangkitan Kristus adalah tanda kerahiman Allah. Allah yang maha baik yang kita rasakan seakan-akan membiarkan Kristus menderita demikian hebat. Tidak menghendaki Kristus kalah dan tinggal selamanya di dalam kubur. Kristus sendiri sejak awal telah berkenan di hati Bapa. Kesabaran dalam menanggung penderitaan sampai kepada kematiannya pun berkenan di hati Bapa. Bagi kita ini penting. Entah seperti apa situasi kehidupan kita sekarang ini, pastilah kita dapat menemukan kebaikan Allah di dalamnya. Kita pantas menghidupi kebaikan itu dengan penuh semangat dan rasa syukur untuk dapat berkenan kepada Allah seperti Kristus. Allah yang maha baik, yang pasti hanya menghendaki kebaikan, hendaklah menjadi pendorong kita menghayati kehidupan dengan penuh gairah tanpa mengenal putus asa. Sengsara, wafat, dan kematian Kristus. Pada minggu Prapaskah yang kedua yang lalu, kita ingat kisah dalam Injil tentang Kristus yang menampakkan kemuliaannya kepada 3 muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Para murid tersebut tercengang, tapi juga bahagia dan sekaligus takut karena melihat Yesus bersinar seperti matahari dan pakaiannya putih seperti kapas. Dengan penampakan tersebut, Yesus mau meneguhkan iman para muridnya yang sering dilanda keraguan. Namun, bukan hanya ketiga murid itu yang hadir di Gunung Tabor tersebut. Ada juga Musa dan Elia. Dan Yesus berbicara kepada keduanya. Mengapa Musa dan Elia yang hadir dalam penampakan itu? Mengapa bukan Abraham, Yeremia, atau Yusuf, atau Ayub? Apa yang dibicarakan Yesus dengan mereka berdua? Kita tidak tahu, karena Injil tidak mencatatnya. Namun barangkali kita bisa menduga apa yang mereka bicarakan. Dalam kisah penampakan Yesus itu, dikatakan mereka berbicara tentang perjalanan Yesus ke Yerusalem. Perjalanan itu jelas menuju ke sengsara dan kematiannya. Lalu mengapa Musa dan Elia yang dihadirkan? Kita mengenal Musa sebagai nabi besar dan tokoh yang membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Dia juga pencipta hukum yang mengundangkan 10 perintah Allah. Dia mula-mula takut ketika dipanggil menjadi nabi, namun dia taat kepada Allah. Yesus adalah Musa baru, pembebas manusia dari perbudakan dosa. Putra Allah yang mengundangkan hukum kasih. Yesus juga taat kepada kehendak Bapa. Ini berarti para murid Yesus harus seperti Musa dan Yesus,
pembebas, pelaksana hukum kasih, dan taat pada perputusan Allah, tidak takut pada raja, Firaun, Herodes, dan Pilatus. Allah akan melindungi para murid seperti telah menyelamatkan Musa dan Israel dari tentara Mesir dengan kaki kering. Dan pastilah akan menyelamatkan Yesus yang sedang menyelamatkan manusia dari kematian kekal akibat dosa. Lalu, apa perannya Elia? Nabi Elia adalah pembela iman akan Allah yang benar. Dia berdiri sendirian melawan 450 nabi Baal. Dia sangat teguh mengimani Yahweh Allahnya sebagai Allah yang benar. Dia bahkan dengan gagah berani mengejek dan mengolok-olok para nabi Baal. Sebab yang mereka sembah adalah Tuhan yang palsu. Lalu apa kaitannya dengan sengsara Yesus? Ketika Yesus nanti ditangkap, semua murid akan melarikan diri. Tidak ada yang berani berdiri sendirian membela Yesus seperti Elia sendirian membela Yahweh. Bahkan di hadapan tuntutan mati dari imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, Petrus mengkhianatinya dengan mengatakan tidak mengenalnya. Pesannya sangat jelas. Semakin banyak orang murtad, Elia semakin beriman pada Yahweh. Semakin Ahab dan Isabel mengancam membunuhnya, semakin keras Elia bernubuat. Nabi Elia ini diramalkan akan datang sebelum kedatangan Anak Manusia. Roh Elia telah datang dalam diri Yohanes Pembaptis. Para murid Yesus diharapkan mempunyai iman seperti Nabi Elia, teguh, kokoh, tak tergoyahkan oleh pesona dan godaan apapun, serta tidak boleh takut akan ancaman apapun. Pesan lain mengapa Musa dan Elia yang hadir di Gunung Tabor adalah Yesus harus berhadapan dengan raja dan nasib Yesus akan tragis. Musa berhadapan dengan Firaun, Elia berhadapan dengan Ahab, Yohanes Pembaptis berhadapan dengan Herodes. Yesus akan berhadapan dengan Pilatus. Musa dan Elia berhadapan dengan raja masing-masing namun tidak mati. Tetapi Yohanes Pembaptis mati di tangan Herodes. Dan Yesus juga akan mati di tangan Pilatus. Jadi, dalam penampakan mulia itu, Yesus memang meneguhkan para muridnya. Namun di sisi lain, Musa dan Elia, nabi-nabi besar itu, meneguhkan Yesus, sehingga Yesus menjadi tabah dalam perjalanannya ke Yerusalem. Yesus Imam Agung, saudara dan penantara kita. Kita merayakan Paskah di tahun devosional. Kita meyakini bahwa para santo dan santa, bahkan para malaikat dapat dimintai sebagai perantara kita kepada Allah. Namun sesungguhnya pengantara kita yang utama adalah Kristus. Dia adalah Imam Agung kita satu-satunya. Pengantara para santo dan santa dalam gereja adalah ambil bagian dalam pengantaraan Kristus tersebut. Maka devosi kita kepada santo atau santa jangan pernah mengalahkan hormat dan bakti kita kepada Kristus. Yesus lebih tinggi dibandingkan dengan malaikat-malaikat. Salah satu keyakinan orang Yahudi ialah
bahwa jalan yang paling pasti untuk sampai pada Allah adalah melalui malaikat. Malaikat adalah makhluk rohani yang amat dekat posisinya dengan Allah. Maka hidup manusia juga tergantung pada pertolongan malaikat. Namun Yesus lebih tinggi dari malaikat-malaikat yang seperti itu. Namanya jauh lebih indah. Dalam Efesus 1 ayat 21 ada hierarki nama-nama. Nama Kristus mengingatkan kita akan kedudukan Kristus di hadapan Allah. Kedudukannya amat berbeda dengan kedudukan malaikat. Tidak ada makhluk yang lebih mulia kedudukannya dibandingkan dengan Yesus. Maka hanya Yesus yang paling dekat dengan Allah. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Dia rela menjadi pengantara manusia dan bahkan telah mengorbankan hidupnya bagi manusia. Karena dia adalah saudara manusia. Maka pengantaran yang paling efektif adalah melalui Yesus. Imamat Kristus disejajarkan dengan imamat Melkisedek. Dalam Kejadian bab 14 ayat 18 sampai 20, Melkisedek memberkati Abraham. Artinya dia lebih besar dari Abraham. Padahal Abraham itu kakek moyangnya kaum imam. Jika Kristus disamakan dengan Melkisedek, maka imamat Kristus juga lebih besar dari imamat imam-imam perjanjian lama. Imamat Kristus bahkan melebihi imamat Melkisedek, karena dia adalah imam besar yang telah melintasi semua langit. Dengan demikian maka Kristus menjadi pengantara yang lebih unggul. Sebagai imam, Kristus telah turut merasakan kelemahan kita. Dalam Keluaran bab 32 ayat 25 sampai 29, fungsi imamat antara lain menghukum, bahkan membunuh. Ini jelas mengerikan sekali. Itu artinya pengabdian kepada Allah dilakukan dengan kekejaman dan menghilangkan belas kasih. Lebih jauh, yang mati, yang dikorbankan dalam perjanjian lama adalah pihak lain. Imam sekedar melakukan sesaji. Dalam Kristus sebaliknya, imamatnya menyatakan belas kasih Allah. Dalam Kristus yang dikorbankan dirinya sendiri, bukan barang, bukan binatang atau orang lain. Korban lama dibunuh dahulu, lalu upacara dimulai. Dalam Yesus, persembahan itu hidupnya sendiri, dimulai pada waktu dia masih hidup, waktu dia mati, dan waktu dia hidup kembali, serta terus-menerus sepanjang masa oleh imam-imam gereja. Bagaimana memahami kematian Kristus sebagai imam agung? Faham lama, mati berarti akhir segalanya. Manusia itu seperti uap atau embun, hilang lenyap, berpisah dari Allah. Bagi Yesus, kematian justru awal kehidupan, bahkan kehidupan yang penuh dengan berkat. Karena itu Yesus tidak takut mati. Yesus bahkan berani menyandang kematian orang-orang berdosa, didorong oleh kasihnya kepada manusia. Kematian bagi Yesus bukan jalan gelap. Kematiannya menjadikan dirinya persembahan. Kematian membuka pintu
menuju kehidupan baru. Kematian dan kebangkitan adalah persembahan yang satu dan sama juga. Persembahan diri Kristus membawa perubahan radikal hubungan manusia dengan Allah. Allah bisa didekati, bisa disentuh, bahkan dikecap, baik oleh imam maupun oleh umat. Ketika Kristus mati di kayu salib, tabir baik Allah terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Padahal tabir itu memisahkan tempat maha kudus dan tempat biasa. Ini berarti Yesus tidak membawa pemisahan, melainkan kesatuan. Imam disatukan dengan umat. Umat Allah tidak dipisahkan menjadi kelompok-kelompok suku atau primordial. Dalam Kristus tidak ada diskriminasi. Yang boleh masuk ke tempat kudus bukan hanya imam besar, melainkan semua orang. Karena jasa Yesus Kristus, semua manusia, bukan hanya imam, bisa mendekati Allah. Paskah setelah pandemi COVID-19. Setelah 3 tahun kehidupan normal kita terganggu oleh pandemi COVID-19. Selama 3 tahun kehidupan normal kita terganggu oleh pandemi COVID-19. Namun kendati pun kita telah tertatih-tatih karena gangguan wabah tersebut, banyak kreativitas dan terobosan baru yang telah kita lakukan untuk dapat membuat kehidupan kita terus berjalan dengan baik. Kini kita sadar untuk hidup lebih sehat. Solidaritas kita dengan mereka yang menderita makin dikuatkan, dan kecintaan kita pada alam makin ditumbuhkan. Kita dianugerahi akal untuk mengatasi keterbatasan kita. Sebagai orang beriman, kita bersyukur bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sebagai orang beriman, kita bersyukur bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kita. Dia tetap menyertai kita dan menolong kita dengan berbagai cara yang bahkan tidak kita bayangkan dapat kita lakukan sebelumnya. Pandemi itu kini hampir hilang. Kehidupan kita berangsur-angsur pulih dan menjadi baru. Ini juga Paskah. Kita hidup baru dengan optimisme, berjalan di jalan-jalan baru, hasil kreativitas akal sehat kita. Semoga hidup kita semakin sehat, semakin jadi saudara bagi orang lain, dan semakin mencintai alam lingkungan kita. Paskah di tengah Sinode Universal. Paskah tahun ini kita masih berada pada masa Sinode Universal. Di mana-mana ada antusiasme tinggi dalam hidup menggereja dan bermasyarakat, berkat ajakan Paus agar kita berjalan bersama. Ada banyak jenis orang yang sedang berjalan bersama kita. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang berbeda suku, ras, agama, bangsa, dan budaya. Dalam perjalanan bersama ini, kita diharapkan saling solider, saling menghormati, dan juga menghargai. Sehati seperasaan dan senasib sepenanggungan dengan semua orang seperjalanan kita. Kita semua adalah saudara dan saudari yang hidup di bumi yang sama, yang adalah rumah kita bersama.
Semoga semua orang yang bersama dengan kita tidak ada yang merasa asing atau terasingkan, baik secara pribadi, kelompok, maupun budaya. Semoga perbedaan yang ada dapat kita rasakan sebagai rahmat Allah yang ingin mengungkapkan kekayaan kodratnya yang tak terbatas pada manusia anak-anaknya. Selamat Paskah. Tanjung Karang 10 Maret 2023. Salam dan berkat Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Administrator Apostol.